Yuk, Mar, share screen, Di Mar. low dulu nggak, Fai? Gimana sih? Oh ya, udah. Ada nggak? Ada, aman. Yuk, mulai lagi. Oke, gue mulai lagi ya. Oke, selamat pagi rekan-rekan sekalian. Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok Bitkom Permadani dari Stasiun Tanjung Barat. Pada kesempatan kali ini akan melakukan presentasi pitching ide bisnis kami, yakni O2U, For You for Oxygen. Oke, next. Ya, there are our member. Nama saya Musa Syafrin Azizi. Nama saya Muhammad Temar Ramadan. Nama saya Garis Reswara. Nama saya Fasya Nabila. Nama saya Beatrice Kawatu. Nama saya Zulafa Mazia Setiawan. Nama saya Raya Syadra Maliha. Nama saya Naila Nandia Rinaldi. Nama saya Zaira Putri Aditya. Nama saya Clarissa Natania. Nama saya Sabrina Azhara. Oke, pada kesempatan kali ini kami akan membagi menjadi 8 subbab. Yang pertama, company overview, problem, lanjut solution dan business model. Setelah itu ada impact of business, go to market, trade, dan yang terakhir competitor analysis. Boleh di next. Company overview. Di sini kami akan menjelaskan nama dan definisi dari perusahaan kami. Kami memilih nama O2U, yaitu menggabungkan kata O2 yang merupakan lambang dari unsur oksigen dan 2U yang bisa dibaca 2U, yang berarti untuk Anda. Nama ini merupakan misi perusahaan untuk menyediakan oksigen sebagai penopang kehidupan. Filosofi di balik nama ini adalah kepedulian kita terhadap lingkungan dan keyakinan bahwa dengan menyumbangkan pohon, kita berkontribusi langsung terhadap kesejahteraan dan pasokan oksigen bagi semua individu dan generasi mendatang. Hal ini mencerminkan dedikasi kita terhadap pelestarian lingkungan yang akan memberikan manfaat untuk Anda, saya, dan kita semua. Selanjutnya yaitu ada problem. Penggunaan listrik AC berkontribusi besar terhadap peningkatan emisi gas rumah kaca jika listrik yang digunakan untuk menjalankan sebuah AC berasal dari pembangkit listrik berbahan fosil. Bahan bakar ini ada dua, yaitu akan dijelaskan oleh Sabrina. Jadi seperti batu bara. Atau minyak, pembangkit listrik itu juga menghasilkan gas rumah kaca seperti karbon dioksida atau CO2 yang sangat berkontribusi terhadap efek rumah kaca. Next slide ya. Selanjutnya ada solusi dari donasi oksigen ini tuh untuk penanggulangan oksigen. Seperti yang kita ketahui bahwa akhir-akhir ini tuh polusi di Jakarta kan lagi buruk banget. Jadi kita bakal bikin itu karena ini tuh bakal membuat sebuah inovasi baru untuk penanggulangan si oksigen ini. Next slide. Next ada bisnis model. Yang pertama ada penanam pohon yang menggunakan dana yang terkumpul untuk membeli bibit dan menggaji pekerja untuk menanam pohon-pohon tersebut. Yang kedua ada pemeliharaan untuk memastikan pohon-pohon tersebut terawat dengan baik dan tumbuh dengan baik, termasuk penyiraman, pemangkasan, perlindungan dari hama. Yang ketiga ada pemesanan. Pemesanan pohon dapat dilakukan oleh donatur melalui website O2U. Selanjutnya ada transparansi dan pelaporan, itu berikan informasi kepada donatur tentang kemajuan penanaman pohon dan dampaknya. Ini akan membangun kepercayaan dan mendorong partisipasi lebih lanjut. Selanjutnya ada kemitraan, donatur dapat bekerja sama bersama mitra atau organisasi untuk penanaman pohon dalam jumlah besar. Yang terakhir ada lokasi, itu lokasi penempatan pohon. Penempatan pohon dilakukan di lokasi yang ditentukan oleh donatur
bila ditempatkan juga di lokasi usaha mitra. Oke, selanjutnya adalah impact of business. Yang pertama yaitu penghematan biaya. Jadi para pelaku usaha yang bergabung dengan program O2U sangat diuntungkan dalam aspek biaya penanaman maupun pemeliharaan. Hal ini karena seluruh biaya penanaman maupun pemeliharaan akan ditanggung sepenuhnya oleh pihak O2U. Yang kedua adalah keberlangsungan lingkungan. Dengan bergabung pada program ini, baik para pelaku usaha maupun klien akan turut membantu dalam keberlangsungan lingkungan. Pohon dapat menyerap karbon dioksida di udara dan melakukan proses fotosintesis untuk menghasilkan oksigen. Ini selaras dengan landasan dari bisnis kami, yaitu oksigen bagi kita semua. Di samping itu, dengan menanam pohon dapat mengurai tingkat pencemaran udara dari berbagai polutan logam berat. Dan yang terakhir adalah meningkatkan produktivitas. Dengan bergabung pada program ini dapat meningkatkan produktivitas untuk baik klien maupun para pelaku usaha. Klien dan para pelaku usaha tidak perlu terjun langsung untuk melakukan penanaman pohon, karena hal ini seluruhnya akan di-cover oleh pihak O2U. Next. Kemudian ada go to market atau target pasar. Yang pertama itu ada komunitas lingkungan. Nah, komunitas lingkungan ini tuh kelompok-kelompok lokal yang berfokus pada pelestarian alam dan lingkungan, serta ingin memperluas dampak positif mereka melalui donasi pohon. Kemudian ada pengguna sosial media. Jadi pengguna aktif sosial media karena bisnis ini berwujud aplikasi, tentu saja kita menargetkan orang-orang yang aktif dan up to date dalam menggunakan sosial media. Kemudian akan dilanjutkan oleh Oke, selanjutnya adalah masyarakat yang merasakan dampak dari polusi. Karena seperti polusi yang sedang dirasakan di Jakarta, ini banyak sekali orang yang merasakan dampak dari polusi, terutama orang yang menggunakan kendaraan umum. Sehingga kita memanfaatkan situasi ini dengan adanya O2U, ini karena dengan tanaman pohon tersebut dapat mengurangi polusi udara dan menciptakan oksigen yang lebih bagus. Lalu untuk individu pecinta lingkungan. Nah, orang-orang yang peduli dalam lingkungan ini kita akan menargetkan mereka karena mereka akan berkontribusi dalam pelestarian hutan dan lingkungan alam. Oke, Threat atau hambatan dalam menjalankan bisnis Green Growth O2U pasti ada. Kita akan mendapatkan banyak tantangan baik dari pihak dalam, internal, maupun pihak luar eksternal. Yang pertama itu ada perspektif orang yang menganggap bahwa pohon hanya akan mempersempit halaman yang sempit. Tidak bisa dipungkiri, kedua alasan ini menjadi alasan kebanyakan orang untuk tidak menanam pohon. Mereka tidak bisa menggunakan lahan yang ada untuk keperluan lain jika lahan tersebut diterangi pohon. Namun, sebenarnya ada solusi untuk itu. Pohon yang kita tanam tidak harus berukuran besar. Bisa saja berukuran sedang bahkan kecil. Yang terpenting adalah kita turut serta menghijaukan bumi sebagai penyedia oksigen. Selanjutnya ada ketidakpedulian terhadap isu perubahan iklim. Di tengah perubahan suhu yang sangat signifikan, sadar atau tidak, masih banyak orang-orang yang kurang peduli atau bahkan sama sekali tidak peduli terhadap perubahan iklim. Mereka menganggap bahwa suhu yang sangat panas ini tidak ada kaitannya dengan ada atau tidak adanya pohon. Sebenarnya hal ini perlu diluruskan. Masyarakat harus disosialisasikan dampak dari maraknya penebangan pohon terhadap cuaca yang panas belakangan baru-baru ini. Yang terakhir adalah ketertarikan pada bisnis yang hanya mencari profit tanpa upaya menjaga kelestarian alam. Dewasa ini banyak pebisnis yang handal mencari keuntungan, namun sangat disayangkan karena mereka kerap kali mencari keuntungan tanpa memikirkan dampak yang terjadi dari eksploitasi alam itu sendiri. Kita ambil contoh bisnis tambang. Bisnis tersebut mampu meraup profit yang sangat tinggi, namun risiko yang ditimbulkan terhadap kelestarian alam sangatlah besar. Mirisnya, orang-orang kini banyak yang lebih tertarik pada bisnis tersebut. Solusinya kita harus kembali kepada kepedulian kita terhadap alam. Donasi oksigen, for you, for oksigen, ditujukan untuk mempelopori gerakan bisnis peduli lingkungan tersebut. Boleh di next. Selanjutnya ada analis kompetitor. Ada dua platform yang bergerak dalam bidang yang sama, yaitu Ecolify dengan kelebihan bekerja sama langsung dengan petani, penjaga, atau komunitas dekat hutan yang langsung terhubung dengan sistem untuk memastikan tingkat kelangsungan hidup yang tinggi pada pohon. Yang kedua adalah Lindungi Hutan. Lindungi Hutan bekerja sama dengan berbagai brand besar yang mempunyai izin resmi dari Kemensos RI yang terus diperbarui.
Oke, sekian presentasi pitching ide bisnis kami for you for oxygen dari Stasiun Tanjung Barat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih.